Gloria. Selamat pagi untuk para imam, frater, dewan pendiri, dan kakak sekalian yang saya cintai. Pada pagi hari ini jumpa lagi dengan saya, Mindo. Saya mau membawakan renungan pagi yang dimana pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sebelum memulai membaca kitab suci dan merenungkannya, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa di surga, selamat pagi Allah Putra, selamat pagi Allah Roh Kudus, dan selamat pagi Ibunda Maria. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas tuntunan, bimbingan dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami semua boleh dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan Yesus yang Maha Murah dan Maha Baik, ampunilah segala dosa kami, dosa karena perbuatan kami, dosa karena tingkah laku kami, dosa karena perkataan kami yang menyakiti Engkau dan menyakiti sesama kami. Kami mohon ampunilah kami. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku menciakan segala dosa dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Murah dan Maha Baik, saat ini Tuhan, kami mau membacakan firman-Mu dan mau merenungkannya. Hadirlah bersama kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, bisa kami amalkan dalam kehidupan kami pada hari ini terkhususnya, karena sabda-Mu adalah pelita bagi kami. Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya ada satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu
hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, frater, dewan pendiri dan kakak sekalian, pada hari ini melalui Injil Matius, Yesus mau mengajarkan kepada para rasulnya supaya mereka mau menjadi seorang pribadi yang rendah hati. Sama halnya dengan kita di THS-THM. Pada hari ini Tuhan Yesus juga mau mengingatkan kepada kita, semua anggota THS-THM dimanapun kita berada, untuk kita selalu bersifat rendah hati. Terkadang sebagai senior, terkadang sebagai koordinatorat, baik koordinatorat ranting, distrik maupun koordinatorat nasional, kita sama dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, di mana kita terkadang menjadi ahli Taurat, terkadang kita menjadi orang Farisi, yang dimana sering kita menutupi diri, menutupi kekurangan kita, dengan kita selalu memberikan beban kepada adik-adik kita. Terkadang mungkin kita lupa 1-2 gerakan. Untuk menutupi itu, kita meminta adik-adik kita untuk memperagakannya. Terkadang pun kita suka untuk mencari kehormatan. Kita lupa menjadi seorang pelayan. Oleh karena itu, kakak-kakakku sekalian, pada hari ini saya mau mengingatkan kita, untuk dimanapun kita berada, kita adalah pelayan. Kita adalah pelayan bagi saudara-saudara kita. Kita adalah pelayan bagi adik-adik kita. Kita adalah pelayan di gereja. Saya teringat pada suatu ketika saya berdiskusi dengan dewan pendiri. Terus di situ saya bertanya kepada Romo Hadi waktu itu, "Romo, kenapa di dalam janji prasetya THS-THM, janji pertama adalah bersedia menjadi pribadi yang rendah hati?" Di situ Romo mengingatkan kepada kita bahwa hal yang paling sulit untuk kita lawan itu adalah kesombongan. Terkadang kita bisa melakukan sesuatu hal, mulai timbul rasa sombong. Kita mulai merasa angkuh. Oleh karena itu, kakak-kakak sekalian, marilah hari ini Injil Matius mengingatkan kepada kita supaya kita harus menjadi seorang pribadi yang rendah hati, seorang pribadi yang bersedia taat dan patuh sampai mati bagi Gereja Katolik Roma. Dan jangan lupa, kita adalah pribadi yang patuh kepada orang tua. Kita juga berusaha untuk menjadi seorang warga negara yang baik, di mana sesuai dengan moto kita adalah Pro Patria et Ecclesia, untuk negara dan untuk gereja.
Jadi kakak-kakak sekalian, saya mengajak kita semua untuk dalam setiap keseharian kita merenungi di mana ada ayat yang begitu menarik untuk kita resapi bersama, untuk kita renungkan bersama, di mana disebutkan bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian kakak-kakak sekalian, renungan singkat kita pada pagi hari ini. Marilah kita saling mendukung, kita saling mendoakan satu sama lain, supaya kita dimanapun kita berada, selalu kita berpegang teguh pada janji persetia kita, dan kita mau supaya kita bisa berani menjaga, membela, dan mengembangkan nama baik organisasi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Murah dan Maha Baik, setelah merenungi firman-Mu pada hari ini, kami mohon, kuatkanlah kami agar segala aktivitas kami pada hari ini semua boleh terlaksana dengan baik. Kami mau berdoa bagi para dewan pendiri kami yang telah Kau panggil pulang ke hadirat-Mu. Semoga mereka boleh berbahagia bersama Engkau di surga. Kami juga berdoa bagi para anggota kami yang telah Kau panggil pulang ke hadirat-Mu juga. Sekiranya Engkau boleh mengampuni segala dosa dan salah yang mereka perbuat, agar mereka pun boleh berbahagia bersama Engkau di surga. Kami juga berdoa bagi para pemimpin gereja kami, baik dari paus sampai pada para pastor kami di setiap paroki kami. Sekiranya Engkau memberikan kepada mereka kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan dan umur yang panjang, agar mereka senantiasa menjadi gembala yang baik bagi kami. Kami juga berdoa bagi semua kami, Tuhan, sekiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami rencanakan, semuanya boleh terlaksana dengan baik. Karena itu Tuhan, terjadilah pada kami bukan atas apa yang kami kehendaki, melainkan atas apa yang Kau kehendaki. Terpujilah nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.